Jadi sobat RH sekalian, itu kata Jokowi mania dan ada ketakutan. Menarik ini sebenarnya. Padahal Jokowi pernah mengatakan dia tidak punya beban. Kok bisa ya bilang tidak punya beban, tapi kemudian yang dirasakan Jokowi mania atau Joman sepertinya dia khawatirkan sesuatu atau khawatir atau takut dengan sesuatu. Apa yang dia khawatirkan? Agak miris juga melihat presiden kok kemudian tiba-tiba khawatir, takut seperti ada beban untuk mengakhiri masa jabatannya sehingga perlu memastikan bahwa kalangan istana lah yang akan menang. Bahkan tidak itu saja, sebelum khawatir ini presiden sebenarnya tidak mau step down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Ini ada hal yang menarik ya. Kita lanjutkan bicara mengenai terkait soal Joman Jokowi mania yang menduga bahwa Presiden Jokowi sedang galau menjelang akhir masa jabatannya. Seperti yang disampaikan oleh seseorang ya. Mereka heran kok bisa Presiden Jokowi yang diurusi adalah hal-hal yang terkait dengan ini. Nanti coba Reski nanti di akhir tampilkan video ini ya. Video bagaimana seseorang mengeluh terhadap Presiden Jokowi yang sibuk menyiapkan putra mahkota atau berkampanye padahal di akhir masa jabatannya. Oke, ini Joman Jokowi mania ya. Salah satu simpul relawan yang saya protes, harusnya tidak ada lagi yang namanya relawan. Republik Merdeka, jelang berakhirnya masa jabatan menjadi presiden, Joko Widodo mulai melibatkan relawan. Hal itu dianggap sebagai adanya rasa ketakutan yang menghantui Presiden Jokowi. Padahal Jokowi dulu bilang bahwa dirinya adalah pemimpin yang tidak punya beban. Begitu yang disinggung oleh Ketua Umum Ketum Relawan Jokowi mania Joman Immanuel Ebenezer alias Nol di acara diskusi publik Ngopi dari Sabang dari Seberang Istana dengan tajuk Menelisik Zona Nyaman Jokowi yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei Kedai Kopi di Amaris Hotel Juanda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 3 Gambir, Jakarta Pusat Minggu ya sore. Nol mengatakan dulu dirinya bangga dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa Jokowi merupakan pemimpin yang tidak punya beban. Nah, kalau pemimpin tidak punya beban, dia tidak akan punya ketakutan apapun terhadap apa yang dia lakukan berkaitan dengan kebijakan, policy-nya. Artinya ketika kita melihat kemari-kemari, saya khawatir Presiden jangan-jangan punya ketakutan. Saya gak tahu ketakutannya di mana, ujar Nol. Nol mengaku dirinya memiliki rasa kebanggaan terhadap Presiden Jokowi yang pernah menyampaikan hal tersebut karena artinya Jokowi tidak takut dengan siapapun. Tapi belakangan ini saya melihat kayak ada ketakutan. Jadinya ditambah lagi relawan-relawannya yang begitu mengkhawatirkan untuk demokrasi, kata Nol. Apalagi kata Nol, Sekretaris Jenderal Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sudah mengkritik Jokowi soal acara di GBK. Bahwa Jokowi bukan tipikal presiden yang memobilisasi tetapi presiden yang turun ke bawah atau blusukan-blusukan. Artinya partai pengusungnya sudah melakukan kritikan lah ya terhadap gaya presiden. Kedua, gaya mobilisasinya relawan-relawan. Ketiga, ada banyak hal yang menurut partai pendukungnya itu sudah tidak sesuai. Saya lihat di event Jokowi atau event relawan yang paling terburuk yang pernah saya lihat dan saya rasakan di antara semua,
pangkas 0. Dalam acara ini dihadiri langsung oleh 3 narasumber lainnya, yaitu pengamat politik Universitas Padjadjaran Kunto Adiwibowo, Ketua Umum Jaringan Media Cyber Indonesia Teguh Santosa, dan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, serta moderator Vena Kintan, dan turut dihadiri oleh pendiri Lembaga Survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia, Kedai Kopi Henry Satrio alias Hensat. Ya, sahabat era sekalian, itu kata Joman ya, Jokowi mania. Jadi sobat RH sekalian, itu kata Jokowi mania dan ada ketakutan. Menarik ini sebenarnya. Padahal Jokowi pernah mengatakan dia tidak punya beban. Kok bisa ya bilang tidak punya beban, tapi kemudian yang dirasakan Jokowi mania atau Joman, sepertinya dia khawatirkan sesuatu atau khawatir atau takut dengan sesuatu. Apa yang dia khawatirkan? Nah, maka saya mengatakan ada 4 yang barangkali dipikirkan Presiden Jokowi kalau dia lengser. 1 adalah dinasti politiknya, karena dia sudah menciptakan dinasti politik baru pengganti dirinya, yaitu Kaisang, Gibran, dan Bobi Nasution. Tapi terutama Gibran dan Bobi yang sudah menjadi kepala daerah. Kemudian berikutnya lagi adalah dia sedang melakukan proyek-proyek yang besar, yang barangkali dia punya kepentingan untuk terus melindunginya atau katakanlah memastikan bahwa proyek itu berjalan, entah dengan motif apa, seperti IKN, kemudian juga kereta cepat dan proyek-proyek lainnya. Berikutnya yang juga saya duga adalah soal potensi untuk KKN, seperti yang dikatakan Rizal Ramli, yang mengatakan bisa saja kemudian menjadi presiden seperti di Korea Selatan. Ya, Rizal Ramli kemudian mengatakan soal perusahaan-perusahaan Kaisang misalnya. Nah, yang keempat terkait dengan potensi pembiaran pelanggaran HAM. Ya, jadi bisa by commission, ya, involve atau by omission pembiaran. Jadi paling tidak ya saya mendengar 4 hal itu yang mungkin dipikirkan Presiden Jokowi. Selain tentunya ya kenyamanan, kenikmatan, katakanlah apa ya, pada zona yang sudah tidak ingin meninggalkan jabatan. Mungkin itu juga ya. Dan ini memang agak berbeda dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Kita lihat bagaimana keluhan seorang warga ya di video nanti terakhir ya. Kita akan lihatkan ya. Oke. Jadi sobat era sekalian, agak miris juga melihat presiden kok kemudian tiba-tiba khawatir, takut, kemudian seperti ada beban untuk mengakhiri masa jabatannya, sehingga perlu memastikan bahwa kalangan istana lah yang akan menang. Bahkan tidak itu saja, sebelum khawatir ini presiden sebenarnya tidak mau step down. Jadi ada menskenariokan 3 masa jabatan tanpa melanggar konstitusi. Kelihatannya tidak berhasil mendapatkan dukungan yang masif, kecuali 1-2 dari Bahlil dan lain sebagainya. Yang kedua, mewacanakan penundaan atau perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu, kelihatannya ditentang banyak orang juga. Yang ketiga, sampai mewacanakan menjadi wakil presidennya Prabowo Subianto, kelihatannya juga tidak akan diambil ya. Dan terakhir ada skenario dekret 5 Juli dekret presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang dinyatakan oleh Lanyala, yang pastinya menarik bagi kekuasaan. Tapi itu pun mungkin tidak akan didukung oleh rakyat, karena rakyat menginginkan perubahan kepemimpinan yang smooth dengan pemilu yang jujur dan adil. Jadi cukuplah Jokowi memerintah 2 periode, itu dari enough is enough. Itu adalah lebih dari cukup. Bahkan Presiden Amerika Serikat saja sekarang cuma 8 tahun maksimal selama-lamanya ya. Jadi kalau Jokowi bisa menjabat selama 10 tahun, dia jauh lebih hebat dari George Walker Bush, lebih hebat dibandingkan Bill Clinton, lebih hebat dibandingkan Barack Obama dari masa atau lamanya masa jabatan. Ya begini saudara sekalian ya ini kan ada masa 2 tahun kurang pemerintahan Presiden Jokowi, yang kalau dalam konteks Presiden Amerika baru separuh masa jabatan. Tapi mentality Jokowi berbeda banget dengan Joe Biden. Joe Biden sedang dalam tren naik, Jokowi dalam tren yang menurun, padahal sama-sama tinggal 2 tahun masa jabatannya. Tapi Joe Biden pasti masih segar ya. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi ya, ini adalah kesempatan bagi Presiden Jokowi untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil,
dan membuktikan bahwa dia tidak khawatir, tidak takut terhadap siapapun yang akan menjabat sebagai presiden dan atau wakil presiden, dan tidak perlu kemudian sibuk-sibuk mengumpulkan relawan untuk mendukung calon tertentu. Ya, sepertinya baru Presiden Jokowi lah yang paling sibuk untuk mengendorse seseorang menjadi calon presiden dan wakil presiden. Tidak terlihat di presiden yang lalu, sebagaimana disampaikan oleh seseorang dalam video berikut ini yang menurut saya menarik ya untuk kita renungkan. Oke, itu saja Sobat RH sekalian. Kita lihat video dari seseorang dan kita akan lanjutkan dengan lagu penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soekarno mundur diam, Soeharto dilengsarkan diam, Habibie mundur diam, Gus Dur dilengsarkan diam, Megawati selesai diam, SBY selesai diam. Yang satu nih mau habis masa jabatan, sibuk ngurus Capres 2024. Berambut putih lah, kerutan di wajah lah, giliran Pak Prabowo lah. Fokus saja selesaikan masa jabatan, fokus pada kerja dan janji. Jangan ngurus Capres pengganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Kita live streaming lagi seperti biasanya ya. Tadi kita sudah live streaming soal Ferdinand Hutahian. Nah sekarang kita live streaming soal Jokowi yang menurut pengamat terancam posisinya dan mulai tidak nyaman ya. Coba kita bacakan dan kita ulas serta kita analisis tentunya seperti biasa ya. Sebagaimana dilansir oleh fajar.co.id ya. Posisi Jokowi terancam, pengamat .2 mulai merasa tidak nyaman. Fajar.co.id Jakarta. Posisi Presiden Joko Widodo dalam kurung Jokowi bisa terancam tak menjadi kingmaker pada pagelaran Pilpres 2024 mendatang jika PDIP mengusung Puan Maharani. Jokowi akan merasa tidak nyaman dan gagal menjadi kingmaker dan itu akan menjadi risiko masa depan Jokowi, ujar Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy Satya Purwanto Senin 9 Agustus. Analisis Satyo, mantan Gubernur DKI itu lebih condong kepada Ganjar Pranowo untuk dijagokan di Pilpres 2024. Saya pun berpikiran yang sama ya. Tapi saya malah senang kalau PDIP menjagokan Puan Maharani agar menjadi trigger bagi hilangnya presidensial threshold ya. Begitu. Asal jangan head to head kembali saja. Jadi nanti Ganjar bisa jadi calon di tempat yang lain, itu bagus malah. Saya berharap calonnya kalau bisa 4 ya. Jadi kalau sesuai dengan elektabilitas dan kemewahan partai politik yang bisa jadi calon itu Prabowo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Kenapa Puan? Ya kalau PDIP mau ya Puan bisa karena dia sudah 128 kursi melebihi dari 115 kursi. Dengan 4 calon tersebut bagus sekali. Jadi misalkan ya Anies berpasangan dengan AHY didukung oleh Partai Demokrat, Partai katakanlah PKS, dan satunya anggap saja P3. Cukup kan kursinya. Lalu PDIP standing alone bisa sendiri. Golkar katakanlah dia menggandeng salah satu partai. Misalnya dia gandeng PKB atau Nasdem misalnya, ya kan? Lalu Prabowo menggandeng katakanlah PAN atau PKB, kan begitu. Jadi masing-masing bisa menjadi calon dan terjadilah 4 calon. Kan menarik daripada 2 calon kan? Jadi tidak apa-apa juga
Puan Maharani maju sendiri. Saya berharap bahkan tidak terjadi head to head lagi ya, tidak terjadi pengkerucutan yang membuat kita nanti terpecah lagi jadi cebong dan kampret. Kira-kira begitu ya. Kalau ada 3-4 calon, maka ya lebih ada istilahnya lebih ada polarisasi yang tidak bipolar ya. Kalau bipolar itu kalau enggak kamu saya begitu. Ini ada rambut Gibran jadi putih, kode damping Ganjar Pranowo. Sebagai apa ya? Sebagai wakil gubernur ya, nggak mungkin kan? Tapi sebagai capres ya Ganjar sendiri kan belum tentu dapat kursi ya di partai PDIP. Kita lanjutkan ya. Hal itu berbeda dengan sikap elit PDIP yang justru gencar memasarkan Puan yang kini menjabat sebagai Ketua DPR RI. Melalui Ganjar, Jokowi bisa mengenyampingkan terah Soekarno. Jika hal ini sukses, maka Jokowi akan mempunyai pengaruh meski statusnya sebagai petugas partai. Cara itu juga relatif akan bisa mewariskan legasi ke Ganjar Pranowo daripada ke Puan Maharani pungkasnya. Jadi sobat era sekalian, sebenarnya yang saya amati ya, Megawati sudah membaca gerak arah bahwa Ganjar Pranowo ini ya seperti anak macan jadinya. Dibesarkan tapi secara teoritis akan mengganggu terah Bung Karno. Kenapa begitu? Begini, kalau Bung Karno memimpin PNI dulu ibaratnya, dia hasil dari sebuah perjuangan. PDIP dan Megawati itu hasil sebuah perjuangan juga. Bahkan perjuangan yang sulit ketika berhadapan dengan otoritarianisme Orde Baru. Kalau Bung Karno itu melawan penjajahan Belanda. Nah kalau ke Puan Maharani, dia tidak berjuang apa-apa. PDIP sudah menjadi partai pemenang pemilu 3 kali. Dan kemudian ya dia duduk di sana karena katakanlah ya anak pembesar. Kan berbeda dengan PDIP yang membangun, Megawati yang membangun PDIP atau Bung Karno yang membangun PNI misalnya. Sehingga akar Puan Maharani tidak akan besar dan kuat amat, termasuk juga karisma kepemimpinannya seandainya tidak ada Megawati. Jangan lupa usia Megawati sekarang kelahiran 47 sudah 74 tahun. Sudah cukup umur sebenarnya ya, walaupun kita lihat sehat walafiat tapi sudah sangat cukup umur. Sehingga mau tidak mau tokat kepemimpinan partai itu harus berganti. Nah, Mega pasti ingin menginginkan bergantinya ke Puan Maharani. Tapi kalau misalnya Ganjar sebagai presiden, ya dia tentu akan berbeda. Hubungannya tidak seperti Jokowi kepada Megawati, di mana Megawati adalah senior, dihormati. Tapi hubungannya ke Puan Maharani, bahkan hubungan kepada juniornya, bukan seniornya. Puan Maharani jauh lebih junior dibandingkan Ganjar Pranowo. Jadi sebenarnya Megawati sudah melihat ini. Kalau Ganjar dimajukan, bisa jadi PDIP justru akan jatuh ke tangan Ganjar leadershipnya. Dan jangan lupa juga, Ganjar masih punya rentang karir politik yang panjang dengan memimpin PDIP. Jadi dia bisa memberdayagunakan terah Bung Karno, tapi barangkali dari jurusan lain. Karena Ganjar orang yang punya kemampuan, punya kepercayaan diri tentunya, dan punya pengalaman. Jadi ibaratnya jauh lebih siap menghadapi sebuah pertarungan ketimbang Puan Maharani yang terkesan hanya berlindung di balik kepemimpinan Megawati. Kira-kira begitu ya Sobat RH sekalian. Ya sorry to say, harus ngomong apa adanya. Karena itu ya pilihan PDIP untuk menjagokan Puan Maharani adalah pilihan yang rasional. Harus dibos sekuat-kuatnya Puan Maharani sampai over the top. Terakhir baru diputuskan apakah akan maju sebagai calon presiden
ataukah calon wakil presiden. Jadi saya melihat memang sudah saatnya untuk keluar kandang Puan Maharani sekarang ini. Karena kalau tidak too late, terlambat. Memang pemilihan itu 3 tahun lagi, tapi jangan lupa pendaftaran itu kurang dari 2 tahun lagi, karena diperkirakan pendaftaran itu pada bulan, kalau dulu Agustus tahun 2018, tapi sekarang barangkali pendaftaran bukan bulan Agustus, bisa bulan Juni, karena konon katanya pemilunya mau dimajukan pada bulan Februari. Jadi 2 tahun untuk memastikan diri mau maju atau tidak, itu adalah sesuatu yang krusial. Jadi kalau sudah tahun depan tinggal waktu setahun, tidak cukup waktunya. Jadi orang mengatakan masih 2004, masih 3 tahun. Tidak, masih 2 tahun lagi sebagai untuk penentuan siapa yang menjadi calon presiden, ya. Jadi sobat era sekalian, karena itulah PDIP mengambil strategi untuk mulai mengkritik Presiden Jokowi. Karena dia tahu at the same time Jokowi haluannya tidak ke Puan Maharani, tetapi mungkin saja ke Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo dipasangkan kepada Erlangga Hartarto. Peluang tetap ada karena Ganjar termasuk moncer juga. Jadi sobat era sekalian, ini elite power game, ya. Tetapi ini menggembirakan ketimbang misalnya di awal-awal, waduh, kalau Cukong membeli semua partai istana, bisa jadi semua dibeli dan mereka bisa menentukan siapa presiden dan wakil presidennya. Nah, ini mudah-mudahan katakanlah konflik elit, perpecahan elit itu bisa men-trigger ke arah demokratisasi, termasuk juga dihilangkannya presidensial threshold. Kalau misalnya cuma PDIP yang bisa maju misalnya, dan yang lainnya kesulitan bermanuver, barangkali keinginan untuk menghilangkan presidensial threshold juga tinggi. Ya, contoh Prabowo misalnya tidak bisa mencalonkan diri, Ganjar tidak bisa mencalonkan diri misalnya, karena semua partai hendak diborong, maka di situ keinginan untuk menghilangkan presidensial threshold pasti tinggi. Jadi wajar sekarang, ya, hubungan antara Jokowi dan PDIP plus Megawati adalah hubungan yang sangat kompleks. Kenapa? Jokowi sebenarnya tetap membutuhkan PDIP sebagai backbone dia, sebagai tulang belakang dia. Karena tidak bisa mengandalkan para relawan. Apalagi saya merasakan bahwa relawan Jokowi sekarang 2019 pasti tidak semilitan relawan 2014 yang salam 2 jari dulu. Itu satu. Jadi relawan sekarang sudah relawan yang berhitung pastinya. Apalagi misalnya selama 2 periode nggak dapat apa-apa, berpikir juga kan. Begitu Jokowi presiden saja nggak dapat apa-apa, apalagi Jokowi tidak presiden, ya kan? Tapi bagi Jokowi karir politiknya jauh akan lebih baik untuk anak-anaknya kalau seandainya Ganjar yang maju. Ya mungkin Pratikno sebagai orang dekatnya Prabowo, orang dekatnya Jokowi juga barangkali lebih cenderung ke Ganjar. Karena di situ Jokowi bisa ngomong sama Ganjar. Mendikte tidak, tapi Ganjar pasti akan lebih komunikatif, lebih mau mendengarkan ketimbang misalnya ke Puan Maharani yang hubungannya pasti tidak baik dari sisi komunikasi karena mencerminkan hubungannya dengan Megawati. Jadi sahabat era sekalian, tapi di sisi lain walaupun dia tetap membutuhkan PDIP karena popularitas Jokowi makin melemah dengan desakan-desakan, bahkan desakan untuk mundur dan diganti misalnya. Karena itu dia membutuhkan PDIP untuk tetap berada di sisinya agar dia tidak goyah pemerintahannya. Tidak mungkin bisa mengandalkan hanya buzzer-buzzer saja atau mengandalkan para relawan yang notabene tidak memiliki suara dan kursi di DPR. Tapi PDIP juga tidak berani terlalu go forward, misalnya melancarkan impeachment karena tidak menguntungkan juga bagi PDIP, kecuali kalau the worst scenario dia menganggap bahwa wah, pilihan menenggelamkan Jokowi adalah pilihan yang baik untuk menyelamatkan partai, kita tidak tahu. Tapi sekarang bukan pilihan yang baik juga. Maka ya sepertinya saling intip, saling tunggu, ya, maju selangkah, mundur selangkah
untuk melihat konstelasi politik hingga akhirnya penentuan di 2023 siapa yang bakal dimajukan. Nah, kalau terjadi perbedaan pendapat, misalnya katakanlah Jokowi memunculkan Ganjar Pranowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto dan mencari partai lain agar bisa maju, karena satu pun cukup asal jangan P3, lalu Prabowo maju sendiri atau dengan Puan Maharani dan Puan Maharani mau maju sendiri, dan ada di sisi lain Anies Baswedan misalnya, maka disitulah akan terjadi polarisasi yang menurut saya jauh lebih baik bagi demokratisasi, karena warna-warnanya lebih variatif dibandingkan kalau hanya dua saja, kekuatan yang bipolar. Kita ini bukan seperti Amerika Serikat di mana Republikan dan Demokrat itu walaupun terjadi bipolarisasi, tapi mereka adalah orang-orang yang jauh lebih educated dan masyarakat awamnya nggak ikut-ikutan terlalu sentimen, biasa-biasa saja. Yang merusak cuma Donald Trump, tapi mostly sebenarnya mereka punya peradaban demokratik yang jauh lebih baik, peradaban demokrasi yang jauh lebih baik ya. Bagaimana ujungnya ya nanti kita lihat saja, karena ini pasti menarik ya. Persaingan ini akan makin menarik, terus menarik, dan kita akan lihat. Coba kita bacakan Sobat Era sekalian ya, menjelang maghrib nanti kita berhenti ya sebentar lagi. Bagaimana komentar Sobat RH soal ini ya, coba. Bung RH, apa benar ketika presiden melanggar undang-undang bisa di-impeach? Sobat Era sekalian, tidak terlalu mudah menjelaskannya. Yang jelas impeachment itu ada masalah politiknya di DPR, ada masalah hukumnya di MK, lalu ada DPR lagi dan balik ke dan kemudian diakhiri di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi perpaduan motif politik dan kebenaran atau kepastian hukum. Jadi DPR itu bisa mengkonstruksikan apa saja untuk mengatakan presiden sudah tidak bisa lagi memimpin dan bisa di-impeach, tapi jangan lupa akan diproses di Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi bisa mengatakan iya atau tidak. Kalau Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak, maka case close, tidak bisa lagi diproses. Kalau Mahkamah Konstitusi mengatakan iya, masih tergantung konstelasi DPR juga untuk meneruskannya ke MPR atau tidak. Jadi tidak segampang itu ya Sobat Era sekalian. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diober pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.